Tuhan akan memberkati kita ketika kita merindukan untuk mengenal Dia. Siapakah Yesus itu? Apakah Yesus itu adalah sebuah cerita tentang inkarnasi? Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara-saudara, inilah penjelasan tulisan Yohanes tentang Yesus. Apa yang kita baca di sini adalah bahwa firman itu adalah Allah. Lalu kalau kita membaca pada ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Nah, saudara-saudara, kita mau ulangi, rincikan pemahamannya. Siapakah yang menjadi manusia itu? Yang menjadi manusia itu adalah firman yang adalah Allah menjadi manusia. Firman yang adalah Allah bersama dengan manusia. Firman yang adalah Allah menjadi manusia. Tertulis di sini tidak disebut bahwa ada dua Allah sedang hadir. Tidak dikatakan di sini bahwa Allah bersama-sama dengan firman-Nya di dalam pengertian, kalau kita gambarkan dalam bahasa Inggris, God together with His Word. Allah bersama dengan satu pribadi lagi, yaitu firman. Tidak begitu. Tetapi yang ada adalah Allah adalah firman itu sendiri. Allah adalah firman itu sendiri. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Artinya firman itu bukan sebuah firman yang tanpa Allah. Artinya di sana, firman itu bukanlah sebuah firman yang tanpa Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi kalau ada firman yang tanpa Allah, maka dia adalah firman yang bukan Allah. Saya ulangi, kalau ada firman yang bukan Allah, maka dia bukanlah firman Allah. Karena firman Allah itu bersama-sama dengan Allah. Saya ulangi, firman Allah itu selalu beserta dengan Allah, satu dengan Allah. Karena Allah itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Lebih dalam lagi, firman itu adalah Allah, dan Allah itu adalah roh. Artinya Allah, firman, dan roh itu bukanlah sebuah materi, bukanlah sebuah sentuhan wujud. Jadi ketika firman menjadi manusia, firman yang adalah Allah, Allah yang adalah roh, Allah yang adalah Bapa, itu tidak berarti ketika firman menjadi manusia dan ketika firman menjadi Yesus, itu tidak berarti bahwa Allah yang ada itu menjadi semacam sentuhan biologis di dalam Maria. Firman yang adalah Allah itu adalah kuasa yang tidak terpikirkan. Tetapi firman Tuhan berkata, memang Matius pasal 1 ayat 18 mengatakan bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria mengandung dari Roh Kudus. Maria juga tidak disebut mengandung oleh Roh Kudus. Dikatakan di sana Maria mengandung dari Roh Kudus. Artinya Allah di dalam kuasanya yang adalah roh berkuasa di dalam rahim Maria dan menjadi manusia. Itu artinya Yesus tidak ada hubungannya dengan darah dan daging Maria. Karena apa? Karena darah Yesus bisa menyucikan dosa manusia. Sementara darah Maria adalah darah yang terkait dengan darah Adam, yang tidak mungkin membasuh seluruh dosa umat manusia dari tahun ke tahun, dari abad ke abad. Itu berarti paham kita tentang Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia, yang mengambil peran manusia. Ada berseliweran pengajaran
ada berseliweran pendapat bahwa Allah, kata mereka, mengutus firman-Nya menjadi manusia. Saudara-saudara, Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu selalu bersama dengan Allah. Firman yang sejati itu tidak pernah tanpa Allah. Tidak pernah tidak terkait, tidak pernah terpisah dengan Allah. Itu kata Alkitab. Jadi ketika firman itu menjadi manusia, tidak ada sebuah kondisi lowong di situ. Tidak ada kondisi senggang. Tidak ada kondisi jeda di mana Allah terpisah dari firman-Nya. Saya ulangi, di dalam sepanjang pembacaan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14, tidak ada jeda untuk Allah terpisah dari firman. Jikalau firman bukan Allah, dan jikalau firman terpisah dari Allah, jikalau firman tanpa Allah, jikalau firman terpisah dari Allah, maka firman itu bukanlah firman Allah. Karena banyak firman yang kita dengar yang tanpa Allah, itu adalah firman yang palsu. Konsekuensi daripada firman yang tanpa Allah adalah firman yang palsu. Karena firman yang sejati selalu bersama-sama dengan Allah, dan selalu firman itu Allah. Mengapa selalu firman itu Allah dan tidak pernah terpisah dari Allah? Di dalam Alkitab dikatakan He is fullness everything and everyone. He is fullness everything and everyone. Dia memenuhi segala sesuatu. Dan dikatakan di dalam Alkitab, in Him we live and move and have our being. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Di dalam Dia kita hidup dan bergerak dan ada. Allah yang maha kuasa dan maha besar itu berfirman, dan firman itu tidak pernah terpisah dari Dia, karena tidak ada satu titik ruang pun yang tidak di dalam kuasanya Allah. Tidak ada satu titik ruang pun yang tidak di dalam kendali dan kuasa Allah. Bisa kita katakan dengan sebuah kata bahwa Allah ada di dalam setiap titik. Apa konsekuensi jikalau kita mengatakan ada Allah yang berbeda pribadi dengan firman-Nya? Maka Allah tidak menguasai segala ruang dan waktu. Kalau ada Allah yang terpisah dari firman, itu berarti bahwa Allah ada di sebuah jenjang ruang. Apabila ada Allah terpisah dari firman-Nya, maka Dia berada dari sebuah jenjang ruang. Apabila ada Allah terpisah dari jenjang ruang dan jarak, maka Allah berarti ada di dalam ruang. Jikalau Allah punya anak dan berada di sebuah tempat, dan Allah punya firman berada di sebuah tempat, dan Roh Kudus ada pribadi lain yang berada di sebuah tempat, itu berarti mereka menempati titik dari ruang dan jarak. Lain hal ketika firman itu menjadi manusia. Manusia itu berada di dalam sebuah ruang. Itulah yang disebut ketika Allah mengambil rupa manusia. Kejadian 1 ayat 26 memang mengatakan, pada mulanya Allah telah punya rupa ketika Dia menciptakan manusia itu. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia itu dari tanah liat, lalu ditiupkannya rohnya, manusia itu tidak terpisah dari rohnya. Demikianlah Allah sejak semula yang punya rupa itu. Dan rupanya itu mengambil rupa manusia dengan menjadi manusia. Maka Dia menjadi Yesus. Nah sekarang ketika Allah menjadi Yesus, ketika Allah dengan kuasanya menghadirkan dirinya di dalam Yesus, Allah tetap satu. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Allah sendiri mengambil rupa manusia. Loh, itu tiga pribadi. Karena Yesus berdoa kepada Allah. Ketika kita melihat dari bumi, segala sesuatu bisa menjadi berubah. Tetapi Alkitab mengatakan oleh Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Ketika kita di dalam keadaan kerdil, membuat pemetaan tentang Allah
sedemikian kerdil, maka kita melihat Allah menjadi sangat banyak dengan berbagai kuasa, dengan berbagai karunia. Pada saat yang sama Allah bisa melakukan perkara yang besar di seluruh bumi dengan kasus yang berbeda. Pada saat yang sama roh Allah bisa hadir kepada setiap orang dengan keadaan yang berbeda dan kasus yang berbeda. Itu berarti sebegitu banyak Allah itu jikalau kita mengkolerasikannya dengan pemetaan manusia. Tetapi ketika kita melihat Allah di dalam kemahabesarannya, kita melihat Allah yang maha besar itu satu, karena dia menguasai segala sesuatu di dalam kuasanya. Nah, pemahaman-pemahaman yang memandang Allah di dalam pemetaan matematis, tentu saja pemahaman dari pemetaan manusia tentang Allah yang tidak dimulai dari sebuah patron Allah yang esa dan maha besar dan menguasai segala sesuatu, ruang dan waktu dan zaman. Kita akan bisa melihat teks demi teks Alkitab ini ketika Yesus menjelaskan, dia berbicara secara hiasan. Dan banyak aliran-aliran ketika mereka membaca sebuah ayat dan berpatok pada ayat itu. Tetapi satu hal tentang Allah di mana dia telah memperkenalkan dirinya sejak semula adalah pada Kejadian 1, berfirmanlah Allah. Dan Allah tentu berfirman bukan dari sebuah titik, dan tidak berarti bahwa ada satu pribadi Allah lain yang sedang melayang-layang, karena Allah tidak terpetakan di dalam sebuah titik ruang. Hanya Yesus yang bisa berada di dalam sebuah rumah maupun palungan, karena dia memang mengambil rupa manusia. Tetapi Allah dan roh dan firman tidak berada di dalam suatu titik ruang. Allah, firmannya dan rohnya tidak berada di dalam sebuah titik koordinat, tidak berada di dalam sebuah ruangan, tidak berada di dalam sebuah zona peta sekian ratus meter dari titik A, 1000 meter dari titik B. Karena Allah adalah roh yang satu dengan firman-Nya, yang adalah kuasa yang besar, yang mengontrol segala sesuatu. Tetapi ketika dia biarkan segala sesuatu seperti bagaimana adanya, itu adalah hak subjektifnya Allah. Ketika kita mempertanyakan mengapa Allah harus satu, itulah yang Allah katakan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, itu adalah kebenaran dari Yesus. Jadi berita yang benar tentang Yesus adalah dia adalah firman yang jadi manusia. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan. Allah selalu bersama-sama dengan firman-Nya dan rohnya di dalam kekekalan. Karena firman itu tidak pernah berlalu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu, kata Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, kita memahami betul betapa lemahnya manusia untuk memahami kebesaran Allah. Terutama ketika manusia lebih menaruh banyak pendapat-pendapat yang tidak ketat dengan firman. Jelas diperlukan kesungguhan dan kerelaan. Diperlukan roh Tuhan itu hadir menolong kita. Diperlukan sebuah pemahaman yang harus sejujurnya mencari Tuhan. Diperlukan teologi yang takluk kepada apa yang telah Tuhan katakan menjadi dasar untuk kita mengenal Dia. Jikalau Yesus bukan Allah, tentulah Yesus hanya manusia. Tetapi jika Yesus adalah Allah, pastilah Yesus bukan Allah anak. Karena Allah harus esa, harus satu. Jikalau Yesus memang utusan, tentulah Yesus adalah manusia, betul. Tetapi Alkitab mengatakan Yohanes 14 ayat 9 sampai 10 bahwa Bapa, yaitu Roh, ada satu dengan Yesus, bekerja di dalam Yesus. Tidak dikatakan bergerak-gerak di dalam Yesus. Allah, yaitu Bapa, bekerja di dalam Yesus.
Allah bekerja, Roh bekerja di dalam Yesus, satu dengan Yesus. Itulah sebabnya di dalam Kisah Rasul 16 ayat 7, Roh Yesus melarang mereka di mana mereka tidak dikehendakinya pergi ke sebuah tempat. Roh Yesus itu adalah Roh Allah yang mengendalikan kerajaan Allah. Di dalam pemberitaan kerajaan Allah, Roh Yesus adalah Roh Allah sendiri. Yesus dalam Roh mengendalikan pemberitaan Injil. Itulah sebabnya Rasul Paulus ditangkap oleh Yesus melalui Rohnya sendiri. Alkitab menjelaskan yang menangkap Rasul Paulus adalah Yesus, tetapi bukan Yesus yang fisik. Yesus yang adalah Roh. Saudara-saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang pernah jadi manusia. Yesus adalah Allah yang pernah jadi manusia. Yesus adalah Allah yang pernah menjadi manusia selama lebih dari 33 tahun. Tetapi sekarang kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang ilahi sama sekali. Karena dia adalah Tuhan yang berkuasa di sorga, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah yang menghakimi seluruh manusia yang hidup maupun yang mati pada zaman penghakiman ini. Jadi Yesus adalah Allah yang datang menghampiri manusia di dalam kasih sayang. Yesus adalah Allah sendiri jadi manusia di dalam kuasa yang tak terbatas dari Tuhan semesta alam. Allah Yahweh, Allah Elohim, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang mengelola keselamatan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Selamat Natal. Yesus mengasihi kita semua. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan Yesus dalam kehidupan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara yang dicerahkan hatinya untuk menerima dan memahami Yesus saat ini. Haleluya. Bapak surgawi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di sorga, hamba-Mu telah menyampaikan firman, khususnya kepada mereka-mereka yang salah paham tentang kemuliaan dan kebesaran. Pada saat ini saya berdoa, mereka Engkau jamah melalui Roh-Mu yang maha kuasa, melalui Roh Yesus, melalui Roh Allah yang maha kuasa, Roh Elohim Adonai, Roh dari Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamatkanlah orang yang membuka hati dan pikirannya saat ini menerima Yesus. Haleluya. Katakan saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus, saya menerima Allah yang hidup, yaitu firman yang adalah Allah menjadi manusia. Selamat datang Tuhan Yesus dalam hidupku, batin, jiwa dan pikiranku. Jamalah saya, basuh saya dengan kuasa darah-Mu yang kekal itu, yang tidak bisa dibatasi oleh waktu. Tetapi Engkau menguasai hidup saya mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.